Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat, Korsek atau Wakorsek, Korjem atau Wakorjem, atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kirana ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ernst Ndaada STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana firman Tuhan dalam Ulangan 11 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Jemaat Tuhan, terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku padamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Penyayang, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari
bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup, serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 dan 7, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Saat ini bersama kita akan mendengarkan perintah dalam hidup baru. Yang kita akan dengarkan itu dari Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 hingga ke-14. Roma 6 ayat 11 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jemaat kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita siapkan hati dan diri agar dapat mendalami, merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih,
Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, "Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkannya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kepada Tuhan Allahmu, telah menyerahkan engkau, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit. Dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menurut hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingat satu lagu waktu kita masih sekolah minggu mungkin. Waktu kita masih PA, waktu kita kecil. Di dalam dunia ada dua jalan,
lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Ingat lagu itu Bapak Ibu? Saya yakin kita pasti tahu lagu itu. Ya, lagu yang mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita ikut Tuhan hidup berglori, memang jalannya sempit. Kenapa? Itulah gambaran bahwa kalau hidup dalam Tuhan memang banyak hal yang tidak menyenang, yang menjadi larangan yang diberikan kepada umat. Banyak aturan yang harus kita ikuti. Tapi ujungnya hidup berglori. Beda dengan jalan lebar, artinya kita bebas melakukan apa saja. Jalan lebar. Tapi ingat, jalan yang lebar itu adalah api neraka, menuju api neraka. Jelas apa yang kita pilih itu yang akan menjadi bagian buat kita. Nah, gambaran seperti inilah yang mau disampaikan Tuhan lewat Musa kepada orang-orang Israel yang saat itu sedang bersiap-siap untuk masuk ke tanah Kanaan, peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua dan sebagainya. Nah, ini menjadi pesan-pesan penting yang disampaikan Tuhan lewat Musa kepada orang-orang Israel supaya benar-benar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Dia. Menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan ingat Tuhan mau katakan, dan ini sebenarnya sudah disampaikan dalam pasal sebelumnya, bahwa dalam hidup di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan harus sadar. Ada dua istilah yang Tuhan sampaikan sebagaimana di dalam ayatnya yang ke pasal 28. Dalam pasal 28 kita baca di sana Tuhan sudah menyampaikan bahwa ada yang namanya berkat dan ada yang namanya kutuk. Berkat itu adalah adalah saat di mana orang-orang anak-anak Tuhan membuka dirinya. Ayat pertama dalam pasal 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berkat, itulah sikap hati yang membuka diri kepada Tuhan, dan di saat itulah kita akan melihat Tuhan mencurahkan kasih-Nya, kuasa-Nya, perlindungannya kepada umat. Sebaliknya dikatakan dalam ayat 15 dalam pasal 28. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, dan seterusnya. Berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak ada dalam orang-orang yang berpaling dari jalan Tuhan. Itulah kutuk. Dan ini mau ditegaskan kembali di dalam bacaan kita pada saat ini dalam pasal 30. Ayat pertama, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, engkau akan menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan menghalau engkau. Ibu bapak, dengan gambaran ini mau dikatakan kepada orang-orang Israel, ayo buka hati, buka diri, agar kuasa Tuhan sendiri yang hadir di dalam diri kita.
Agar kuasa Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kehidupan kita. Agar kasih dan kebesaran Tuhan sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Buka hati. Tuhan sudah menjelaskan ada yang namanya berkat, ada yang namanya kutuk. Apa akibat kalau membuka hati di dalam Tuhan? Bagaimana Tuhan akan mengubah kehidupannya? Dan bagaimana kalau mereka menutup hati mereka kepada Tuhan dan kutuk terjadi dalam kehidupan mereka? Apa yang akan mereka alami? Sudah dibukakan oleh Tuhan. Kemana pilihan hati mereka? Sekali lagi Tuhan menegaskan, pilihlah berkat, pilihlah hati yang membuka diri kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi bagian indah kalau umat mau hidup penuh sukacita. Ayat 2 dan seterusnya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ayat 3, Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau dari segala bangsa kemana Tuhan Allah telah menyerahkan engkau. Dari gambaran ini sekali lagi Ibu Bapak Saudara, Tuhan mau mengingatkan kepada Israel bahwa kasih kuasanya akan selalu nyata ada dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mau hidup di dalam Tuhan. Ketika mereka mau betul-betul berserah diri pada Tuhan. Dan hal ini menjadi sangat penting bagi kehidupan orang Israel. Karena mereka harus sadari betul ketika mereka mau membuka hati, membuka diri kepada Tuhan. Maka ingat, hidup di dalam Tuhan itu banyak aturannya. Terkadang kita harus meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi kita. Itu memang sudah menjadi bagiannya. Tetapi ingat baik-baik. Ketika kita melakukannya dalam hati yang sungguh kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan tinggal dalam diri anak-anaknya. Dan ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Ibu bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang mari kita belajar dari apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada orang Israel. Apakah kita juga mau belajar sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan ini kepada Tuhan? Menyerahkan segala apa yang ada dan terjadi dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Menjadi orang-orang yang mau menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Kalau mau, maka bukalah hati. Agar ia sendiri yang tinggal di dalam diri ibu bapak saudara. Kalau kita buka hati kepada Tuhan, harus ada kesadaran. Pertama, saya harus belajar taat dan setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena mengikuti Tuhan itu memang tidak mudah. Tadi seperti gambaran lagu anak-anak sekolah PA. Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Sempit. Kalau sempit itu artinya apa? Kita nggak bebas. Tapi ujungnya adalah kebahagiaan. Itulah hidup dalam Tuhan. Sepertinya bebas hidup di dunia ini. Mau bikin apa saja, mau lakukan apa saja bisa. Senang-senang saja. Tetapi perhatikan. Yang senang-senang saja, yang jalannya lebar itu menuju kehancuran. Tetapi yang hidup taat, setia, mengikuti aturan Tuhan. Lihat hasilnya. Hidupnya penuh bahagia. Dan itulah pelajaran penting buat kita semuanya, ibu bapak saudara. Dalam hidup ini, jalanilah semuanya dalam rasa takut akan Tuhan. Dan janji Tuhan,
Ia tidak akan membiarkan ibu bapa saudara jauh dari berkat-Nya. Ketika Anda menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menyertai Anda. Dalam seluruh perjalananmu, Tuhan ada bersama dengan Anda. Yang Tuhan minta cuma satu, sebagaimana ayat 6 katakan. Dan Tuhan Allah akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Kalau engkau buka hati kepada Tuhan, itu berarti engkau membiarkan kuasa Tuhan yang membersihkan dirimu. Menyunatkan itu artinya membuang segala yang kotor dalam diri kita dan menggantikannya dengan hati diri yang bersih di hadapan Tuhan. Nah, ketika Anda melakukannya dengan baik dan benar, maka lihatlah kasih dan berkat-Nya akan tercurah bagi Anda. Ibu bapak, kita belajar dua hal penting dalam renungan ini. Bukalah hati kepada Tuhan, agar kita sungguh bisa merasakan kasih kuasa Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Itulah sikap menerima berkat Tuhan. Yang kedua, janganlah lalu kita merasa menjadi sosok yang lebih hebat dari yang lain, karena merasa diri sudah dibersihkan oleh Tuhan. Ingat, yang membersihkan Tuhan, bukan saya. Yang menyunatkan hati kita bukan kita, tapi Tuhan. Berarti hidup di dalam Tuhan, alias bertobat. Hidup berserah kepada Tuhan. Itu mau mengingatkan kepada kita semuanya. Untuk hal yang kedua, jangan ada yang merasa diri lebih baik dari yang lain. Karena apa? Menerima berkat Tuhan itu karya Tuhan di dalam diri kita. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena mampunya saya, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, menuntun ibu bapak saudara, untuk kita bisa melewati hari-hari kita dengan baik dalam kasih dan anugerah-Nya. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat kasih Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan dengan hati dan mulut percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sujud kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur padamu karena kasih dan cinta Tuhan senantiasa kami boleh alami dalam hidup ini. Pertolongan penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami berjalan sendirian. Senantiasa indah kami alami, kami rasakan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh terus ada dalam kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, bersama kami ingin menyerahkan Bapa Surgawi, doa syafaat kami, permohonan kami kepadamu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang rindu Tuhan jamah hidup mereka karena berbagai tantangan kehidupan yang mereka harus hadapi. Kami teringat bagi yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Bagi pribadi rumah tangga yang bergumul dengan berbagai pergumulan diri, Tuhan hadir bagi mereka. Kami ingin menyerahkan pergumulan-pergumulan rumah tangga saudara-saudara kami di saat-saat ini. Dari sisi ekonomi Tuhan, begitu banyak di antara kami yang sungguh berat kehidupan ekonomi kami di saat ini. Karena berbagai kondisi yang tidak nyaman, sehingga kehidupan ekonomi di tengah-tengah bangsa kami juga berdampak di dalamnya. Ada di antara kami yang dalam usahanya mengalami penurunan, ada yang kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan saudara-saudara kami. Engkau sumber berkat bagi kami semuanya. Biarlah saudara-saudara kami di tengah pergumulan berat secara ekonomi mereka tetap merasakan kekuatan berkat Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh tetap merasakan kecukupan yang asalnya daripada Tuhan adanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Bapa Surgawi bagi rumah tangga pribadi yang mungkin saat ini rindu kehadiran anak dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau melihat kerinduan saudara-saudara kami, pasangan suami istri yang merindukan kehadiran keturunan dalam rumah tangga mereka. Biarlah apapun keputusan Tuhan bagi rumah tangga saudara-saudara kami, itu menjadi satu keyakinan dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-Mu saja yang tetap menyertai, menopang tiap-tiap rumah tangga dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami juga mau menyerahkan mereka yang bersuka cita, bersyukur untuk berbagai hal indah yang dialami saudara-saudara kami. Dalam bertambah usia rumah tangga, anak-anak kami yang boleh berhasil dalam pendidikan mereka, mereka yang telah lulus dari tingkat pendidikan mereka, yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan berkatilah agar semua yang mereka rindukan itu ada dalam kuasa Tuhan, dan berkat Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Kami menyerahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-Mu saja yang ada bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, pribadi rumah tangga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang mereka jalani Tuhan, semua itu dalam sukacita dan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia
Di saat-saat ini Tuhan, begitu berat pergumulan kehidupan berbangsa kami, di mana begitu banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat, yang bisa saja membuat kebersamaan sebagai satu bangsa menjadi terganggu. Tapi biarlah Tuhan, kasih Tuhan menyertai memberkati bangsa negara kami. Pemerintah secara khusus berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat menanggulangi masalah kesehatan akibat dampak pandemi COVID-19 yang sangat meresahkan kami. Apalagi di saat-saat ini kembali merebak bahaya penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan bangsa kami, sehingga kami boleh melewati pergumulan-pergumulan berat atas dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada segala bidang kehidupan yang ada. Sehingga kehidupan kami kembali baik, kehidupan berbangsa kami kembali benar, hanya dalam kuasa Tuhan adanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan akan semua ini, biarlah damai dan sejahtera dari Tuhan sajalah yang tetap menyertai, memberkati bangsa negara kami. Gereja-Mu Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan GPIB Sawangan, berkatilah Tuhan, agar gereja-Mu ini Tuhan, jemaat-Mu ini Tuhan, boleh terus bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Engkau berkati Bapa, sehingga dalam seluruh gerak langkah pelayanan, persekutuan pelayanan kami terus boleh berjalan dengan baik. Biarlah kami boleh menjadi alat kebenaran Tuhan di dalam menyatakan kasih Tuhan di tengah jemaat maupun masyarakat di sekitar kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Berkatilah ibadah yang berjalan Tuhan, baik dalam bentuk tatap muka maupun juga dalam bentuk virtual. Tuhan berkati agar semuanya boleh tetap terlaksana dan kemuliaan Tuhan nyata di dalamnya. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Biarlah kami boleh terus hidup dalam kebenaran Tuhan, kami boleh terus hidup dalam kasih Tuhan, damai dan sejahtera-Mu Bapa selalu ada memberkati, menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab terambil dari Mazmur 118 ayat 1 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita doakan persembahan syukur kita secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Warta Jemaat tanggal 9 Mei 2021. Pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 16 Mei 2021. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 07.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Untuk kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA Group sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus diadakan pada hari Kamis 13 Mei 2021 pukul 07.00 di Gedung Gereja Sawangan dan pukul 09.00 di Gedung Gereja Ciseeng. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir mengikuti ibadah tetap muka, dapat mengikuti ibadah secara daring dan channel YouTube yang akan dibagikan melalui Korsek atau Wakorsek 1, 3, dan 5 atau Korjem. Mohon perhatian seluruh jemaat. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Ibadah Pelkat GP via Zoom diadakan pada hari Sabtu 15 Mei 2021 pukul 19.00 dipimpin Pelayan Firman Pendeta RED Daada STH. Pelajaran katekisasi periode 2021 sampai dengan 2022 dimulai awal bulan Juni 2021. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor sekretariat GPB Sawangan setiap hari kerja atau di Korsek, Wakorsek 1, 3, dan 5. Pendaftaran paling lambat tanggal 23 Mei 2021. Persyaratan: 1. Berusia 16 tahun pada bulan April 2021. Yang kedua, fotokopi akte kelahiran, surat baptis bagi yang sudah dibaptis. Jemaat yang berulang tahun pekan ini, kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah dimuliakan Bapa di sorga, Bapak SM Pardede, Jemaat Bajem Ciseeng, meninggal pada hari Minggu 2 Mei 2021 di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta dalam usia 80 tahun dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 di TPU Pondok Rajek Cibinong. Majelis dan seluruh jemaat GPB Sawangan mendoakan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga. Sesuai dengan surat keputusan Majelis Jemaat GPB Sawangan nomor 042/MJ Sawangan _5 Romawi _2021 keputusan tertanggal 1 Mei 2021 menetapkan Saudari Naomi Geraldine
Noya sebagai karyawan bagian administrasi dan keuangan di Jemaat GPB Sawangan Depok. Libur kantor sekretariat hari Kamis dan Jumat tanggal 13 sampai dengan 14 Mei 2021, Hari Raya Idul Fitri, kantor sekretariat libur. Bagi Korsek atau Wakorsek 1, 3, dan 5, Korjem, pengurus Pelkat Komisi, panitia yang ingin memasukkan berita ke Warta Jemaat paling lambat hari Selasa 11 Mei 2021. Majelis Jemaat GPB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.